Sejumlah pria melakukan pengeroyokan terhadap seorang pemotor di Jalan Inspeksi Pamtelo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan ini kemudian dipisahkan oleh warga sekitar sehingga para pelaku langsung kabur dari lokasi dengan mengendarai motornya. Akibat pengeroyokan, korban babak belur, menderita luka lebam di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Resmo Polsek Panakukang dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan dari korban, kemudian melakukan penyelidikan. Akhirnya 4 orang pelaku yaitu Buyung 36 tahun, Andi Farid 18 tahun, AFR usia 14 tahun dan Andi Fitra 23 tahun dibekuk di rumahnya masing-masing tidak jauh dari lokasi pengeroyokan. Jadi pada saat korban dan pelaku berpapasan, merasa tersinggung dengan suara motor yang keras. Akhirnya para pelaku menganiaya korban di tempat. Mengkeroyok ya? Ya, untuk kronologis penangkapan? Jadi setelah kita menerima laporan polisi, melakukan penyelidikan dan berhasil kita identifikasi. Alhamdulillah berhasil mengamankan 4 orang pelaku, terduga pelaku. Menurut polisi, para pelaku yang terlibat permasalahan di jalanan dengan korban mengaku emosi dan tidak terima saat korban menggeber suara motornya ketika berpapasan. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Para pelaku juga dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan Aibtu Maryudi, anggota Polres Delanggu yang rumahnya meledak di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Anggota ini langsung dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan internal. Sementara itu Kapolres Mojokerto beserta jajaran mendatangi lokasi kejadian. Kapolres memastikan jika ledakan berada di rumah anggota polisi Polsek Delanggu. Rumah tersebut adalah rumah rekan kami, anggota Babin Kamtipmas Polsek Delanggu. Kemudian dia rumahnya berada di Puri. Sampai saat ini yang bersangkutan tinggal di situ, tapi saat peristiwa terjadi dia sedang berdinas. Istrinya juga sedang kerja, anaknya sedang sekolah. Jadi pas kejadian omai kosong. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menerjunkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Sebelumnya terjadi ledakan di rumah milik anggota polisi bernama Maryudi, anggota Polsek Delanggu Kabupaten Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan 2 rumah lainnya rusak parah. Akibat ledakan ini, 2 orang tewas yakni Lulus Sundarwati, 38 tahun, dan anaknya Kafa berusia 2 tahun 2 bulan. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Bentrokan antar 2 kubu supporter terjadi di res area tol Jagorawi, kilometer 21 di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keributan diduga disebabkan salah satu supporter dari PSIS Semarang melakukan aksi sweeping terhadap pendukung Persita Tangerang. Hal ini memicu terjadinya saling serang antar 2 kubu supporter yang tak terhindarkan. Akibatnya 4 supporter asal Semarang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selain itu 2 bis yang mengangkut mereka pun jadi sasaran dan mengalami rusak pada bagian kaca samping serta depan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan 105 orang supporter dari PSIS Semarang dan langsung membawanya ke Mapolres Bogor untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan serta mengamankan barang bukti. Hingga kini polisi masih mendalami peran provokator dari PSIS Semarang serta memburu provokator lainnya dari kubu supporter Persita Tangerang. Yang dimana tadi 2 bus ini coba masuk ke Pakansari, namun kita
dikeluarkan karena memang aturannya dari PSIS Semarang tidak boleh nonton dari supporternya, sehingga kami kawal sampai ke tol, sampai ke pintu tol, kemudian kami lepas. Ternyata mereka langsung stop di kilometer 21 yang dimana dengan alasan menunggu suplai makanan. Para pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Aksi saling serang ini merupakan bentuk perlawanan warga Jalan Kembang Pacar, Senen, Jakarta Pusat atas ulah sekelompok remaja bermotor yang tiba-tiba melakukan penyerangan. Warga berusaha mempertahankan mulut gang agar para pelaku tidak bisa masuk ke area pemukiman. Aksi saling lempar batu, botol minuman, dan petasan terjadi di lokasi. Kelompok geng motor juga membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam. Aksi ini dimulai dari sekelompok remaja menggunakan sepeda motor yang tiba-tiba melakukan penyerangan dengan melepaskan petasan ke arah pemukiman warga. Sontak saja, warga sekitar pun ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Salah seorang warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menjadi sasaran penyerangan. Setelah hampir setengah jam terlibat aksi saling serang, para pelaku yang menyerah akhirnya kabur karena kalah jumlah. Warga pun berharap adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk menangkap dan menindak kelompok para pelaku geng motor agar aksi serupa tidak terulang. News Gerebek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang kerap terjadi di sekitar kita. Pemirsa, tewasnya artis Sandi Permana akibat penganiayaan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Istri korban menangis histeris dan jatuh pingsan saat jenazah korban tiba di rumah duka dan dikebumikan. Isak tangis keluarga pecah saat kedatangan jenazah Sandi Permana saat tiba di rumah duka di perumahan TNI Polri, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jenazah Sandi diserahkan ke pihak keluarga usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna kepentingan penyelidikan. Setelah disolatkan, pihak keluarga langsung memakamkan jenazah di TPU yang tidak jauh dari rumah korban. Saat prosesi pemakaman, istri korban menangis histeris dan jatuh pingsan hingga tidak sadarkan diri. Almarhum Sandi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang masih di bawah umur. Almarhum Sandi merupakan aktor film laga dan film misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Ditemukan tewas akibat terkena luka tusukan senjata tajam di dekat rumahnya. Korban tewas dengan luka sekujur tubuhnya diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Ya, karena pas kejadian pagi itu kita juga nggak percaya kok bisa gitu ya. Dan yang nusuknya itu temen sendiri gitu, tetangga kita di sini. Awalnya saya nggak tahu, mungkin ini karena dia ada maling atau apa ya, dia ngelawan gitu kan. Akhirnya saya pikir juga cuman di sini doang kena setan, kena tusukan. Ternyata pas di rumah sakit umum tadi ternyata banyak. Cuman antara pelaku sama korban mungkin ada dendam pribadi nih pelaku nih. Cuman saya nggak tahu kan. Karena saya hanya kakak ipar gitu kan, saya nggak mau ikut campur juga. Dan ke istrinya kayaknya juga nggak ada omongan. Tim gabungan akan mengusut tuntas dan menangkap pelakunya. Ya, nanti kami akan update lagi selanjutnya ya. Pak Kabit, ya. Berarti orang yang berkelahi sama korban ini saat ini masih belum diketahui keberadaan itu? Belum diketahui ya, belum diketahui. Di sisi lain, almarhum dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan ramah di lingkungan tempat tinggal.
Ya baik Pak, baik banget dia mah. Emang gimana ya, kita dari 2015 itu kerja bareng sama dia. Nggak pernah ada cekcok sama siapapun. Perasaan saya antara kaget, nggak percaya, sama sedih lah Pak. Kehilangan banget gitu. Karena baru 2 hari yang lalu dia telepon saya, nyuruh ke rumahnya. Tapi sempat datang itu Bu, pas disuruh? Baru hari ini Pak. Ya di mata keluarga ya, ada ipar saya ini orangnya memang supel ya, bergaul, terus orangnya emang ramah. Semua orang di sini tuh pada tahu dia, karena kan waktu itu dia sempat nyalon anggota dewan. Terus dia juga pernah syuting juga kan, jadi orang-orang udah pada tahu dia. Orangnya emang supel banget, terus suka menolong orang. Sementara itu hingga kini petugas kepolisian masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Keluarga berharap kepada petugas kepolisian agar secepat mungkin menangkap pelaku dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tiri di Kabupaten Probolinggo menjadi bulan-bulanan warga setelah diketahui telah mencabuli putri tirinya sendiri hingga hamil 2 bulan. Sementara di Lampung, akibat sering nonton video porno dan mabuk-mabukan, seorang ayah kandung di Lampung Selatan tega mencabuli anaknya sendiri sebanyak 3 kali hingga hamil. AG 34 tahun, warga desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang kesal terus memukul pelaku meski sedang dievakuasi polisi untuk dinaikkan ke mobil patroli. Warga kesal perbuatan pelaku yang dinilai tidak pantas dicontoh karena telah mencabuli putri tiri sendiri hingga hamil 2 bulan. Aksi mereda setelah polisi berhasil membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk dilakukan perawatan medis sebelum digiring ke kantor polisi. Terbongkarnya tindak asusila berawal ketika ibu korban membawanya ke puskesmas karena korban mengaku tidak enak badan. Ibu korban kaget setelah mendengar pernyataan tim medis kalau putrinya yang berumur 10 tahun sedang hamil. Korban pun akhirnya mau mengaku kalau dirinya hamil akibat perbuatan ayah tirinya. Polda telah mengamankan terduga pelaku persetubuhan di bawah umur dengan inisial AG yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Saat ini terduga pelaku sedang menjalani tahap pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan oleh unit PBA Satreskrim Polres Probolinggo. Kini pelaku sudah dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Probolinggo untuk dimintai pertanggungjawaban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Di Lampung Selatan, seorang ayah mencabuli anak gadisnya hingga hamil 6 bulan. RA 36 tahun ditangkap anggota unit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan setelah tega melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berusia 14 tahun. Pelaku tega melakukan perbuatan bejatnya itu sebanyak 3 kali sejak Mei 2024 hingga korban hamil. Perbuatan bejat pelaku dilakukan saat istri sedang tidak ada di rumah. Dalam keadaan mabuk, pelaku memaksa korban untuk meladeni nafsu bejatnya saat korban sedang tidur. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam agar tidak menceritakan kepada ibunya. Pengakuan pelaku, ia tega mencabuli anak kandungnya lantaran nafsu sering menonton video porno dan minum minuman keras. Saya lagi mabok, pulang dari mabok, lihat anak saya tidur. Nah dari situlah saya timbul. Nonton film porno nggak? Sering nonton film porno ya? Iya. Lihatnya di apa? Lihat di handphone. Iya. Pasca kejadian, korban mengalami trauma dan merasa takut jika bertemu dengan pelaku yang tinggal serumah. Korban pun memberanikan diri bercerita aksi bejat sang ayah kepada sang ibu hingga ibu korban melapor ke polisi. Sekolah ini mencurigai
tindak tanduk si anak korban ini beda dengan teman-temannya. Akhirnya anak korban ini mengakui kalau pernah dilakukan atau pernah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Seorang preman yang memalak sopir angkot nyaris dihakimi massa di sebuah halaman pasar di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya di kawasan Batu Jajar, 2 orang preman pemalak dalam keadaan mabuk pemirsa yang beraksi dengan golok juga diamankan polisi hingga disuruh mandi di kolam ikan. Seorang pria diamuk massa lantaran memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam. Korban yang tak terima dendam hingga mengajak teman-temannya sesama sopir angkot untuk mendatangi si preman di pasar. Preman yang diteriaki maling akhirnya diamuk massa. Polisi yang tiba di lokasi sempat sulit untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Kejadian tersebut terjadi di Pasar Batu Jajar, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan awal dipicu pelaku minta uang pada sopir angkot di kawasan terminal Alun-Alun Cililin. Katanya permasalahan lama, cuman nggak tahu masalahnya apa. Yang saya dengar permasalahan si preman itu minta uang ke angkot ya, ke supir angkot. Supir angkotnya itu nggak terima gitu, mungkin dikejar-kejar. Tapi udah lama, bukan hari itu kejadiannya. Kejadian malaknya gitu ya. Ada dendam gitulah di korban itu, katanya korban lah gitu ya. Lari gitu ke sana ke depan gitu. Nah, pas lari, dalam keadaan lari, si itu ditrekin malingnya, warga yang namanya maling mungkin langsung ngejar ya Pak. Nah, padahal belum tahu bukan maling dia gitu. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan atas aksi yang dilakukannya di Polsek Cililin. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Masih dari Kabupaten Bandung, 2 pria mengancam pedagang dengan sajam di sebuah pasar di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain pedagang, pelaku juga mengancam sejumlah pembeli yang ada. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung menangkap kedua pelaku beserta barang bukti berupa sebilah golok dan uang sebesar Rp80.000. Karena masih di bawah pengaruh minuman keras, petugas terpaksa memandikan kedua pelaku di dalam kolam ikan guna menyadarkan mereka. Kepada petugas, mereka mengaku melakukan aksinya dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Ya, yang pertama mereka melakukan dalam sedangkan mabuk. Kemudian mereka minta memeras kurang lebih 4 pedagang dengan tujuan untuk membeli minuman. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di balik jeruji besi selama 9 tahun lantaran melanggar pasal tentang pemerasan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Polisi Polsek Manggala meringkus 4 pria pelaku pembacokan dengan parang pada malam menjelang perayaan Tahun Baru 2025 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Gerebek.